Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Cromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Nadiem telah menjalani pemeriksaan, dan penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, masih membutuhkan pendalaman alat bukti sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Meskipun sudah banyak keterangan dari para saksi, Kejagung masih belum memberikan status tersangka kepada Nadiem. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dirdik Jampitsus, Kejagung Abdul Kohar menjelaskan bagaimana peran Nadiem sehingga terseret kasus pengadaan Cromebook. Meski masih berstatus saksi, Nadiem banyak bersinggungan dengan 4 tersangka yang sebelumnya diumumkan penyidik. Mereka adalah mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan, JT, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, IBAM, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021 Mulyad Syahda, MUL, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, SW. Nadiem disebutkan telah merencanakan pengadaan laptop berbasis Cromebook sebelum dirinya resmi menjadi menteri pada Oktober 2019. Bahwa sebagai konsultan teknologi, Ibrahim Arif sudah merencanakan bersama-sama dengan Nadiem Makarim sebelum menjadi Mendikbudristek untuk menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK tahun 2020 hingga 2022, ujar Kohar. Ketiganya bahkan membuat grup WhatsApp khusus untuk membahas soal pengadaan laptop berbasis Cromebook ini. Melalui grup WA ini, Nadiem dan kedua bakal staf sus sudah membahas rencana pengadaan Cromebook yang akan dilakukan setelah Nadiem dilantik. Usai menjadi menteri, Nadiem sempat menemui perwakilan Google untuk membahas soal pengadaan TIK di Kemendikbudristek pada Februari dan April 2020. Saat itu, Nadiem menemui WKM dan Pra dari Google, yang kemudian ditindaklanjuti oleh staf sus Nadiem, Juristan, pada waktu yang tidak disebutkan penyidik. Hasil pembicaraan juris dengan pihak Google ini menghasilkan co-investment sebanyak 30% dari Google untuk Kemendikbudristek. Pada 6 Mei 2020, Nadiem disebutkan memberikan arahan kepada 4 tersangka ini melalui Zoom meeting agar melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020 hingga 2022 menggunakan Chrome OS dari Google. Hal ini kemudian menjadi pernyataan sebab Kemendikbud belum melakukan proses lelang untuk program digitalisasi pendidikan tersebut. Arahan Nadiem ini dijalankan oleh keempat tersangka, termasuk membuat kajian teknis yang mengarahkan pemilihan produk Google. Pada akhirnya, proyek pengadaan ini membeli 1,2 juta laptop berbasis Cromebook dengan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah dari APBN dan dana alokasi khusus, daerah. Namun, berdasarkan perhitungan ahli, pengadaan ini menyebabkan kerugian negara hingga 1,98 triliun rupiah karena laptop yang sudah dibeli justru tidak dapat digunakan secara maksimal oleh pelajar, terutama mereka yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Para tersangka dianggap telah melakukan pemufakatan jahat dengan bersekongkol dalam pengadaan laptop berbasis Cromebook pada era Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek.